Tambah Kevin Dix, ini prediksi line-up Timnas Indonesia. Kevin Dix akui terkesan dukungan masyarakat Indonesia. Media Vietnam heran dengan tuduhan fans Malaysia dan China. Kata pelatih FC20 soal penampilan Miss Hilges. Media Vietnam prediksi China bakal kalah mudah dari Timnas. Kevin Dix sebut kakeknya akan senang jika cucunya bermain untuk Timnas Indonesia. Belakangan ini, Kevin dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Kabar itu sempat dihembuskan oleh jurnalis asal Belanda, Denny van Laar. Kevin berbicara tentang proses naturalisasinya. Ex-Fiorentina itu mengakui PSSI sudah menghubunginya. Namun, ia masih memikirkan tawaran tersebut. Mereka, pihak Indonesia, pasti sedang berusaha, dan saya mungkin harus segera mengambil keputusan, kata Dix, dikutip dari Bold, Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Namun saya adalah orang yang menunggu dan melihat dan ingin melihat apa saja pilihan yang ada sebelum saya mengambil risiko. Lalu kita akan lihat bagaimana akhirnya, imbuh pemain bernama lengkap Kevin Dix bakar besi itu. Meski begitu, Kevin memberi sinyal kuat akan memutuskan untuk menjadi WNI. Ia menceritakan asal-usul darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Bahkan, sang pemain mengakui kakeknya akan sangat bangga jika dirinya bermain untuk Timnas Indonesia. Orang tua ibu saya lahir di pulau kecil Ambon, dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang, ungkap Kevin. Sayangnya nenek saya meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu, tapi saya masih memiliki kakek saya yang lahir di sana, papar Kevin. Dan jika saya berbicara dengannya tentang hal itu, saya rasa dia akan senang jika saya bermain untuk Indonesia, tambah pemain berusia 27 tahun tersebut. Belum jelas apakah Kevin Dix bisa membela Timnas Indonesia di masa mendatang atau tidak. Yang jelas, saat ini ia masih berstatus sebagai warga negara Belanda dan sempat membela Timnas Belanda U21. Tambah Kevin Dix, ini prediksi line-up Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prediksi line-up Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika diperkuat Kevin Dix akan diulas. Pesepak bola 27 tahun itu terang-terangan mengaku sudah dikontak PSSI untuk menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Dalam wawancara dengan media asal Denmark, Bold, Kevin Dix mengaku segera mengambil keputusan terkait tawaran yang dilepaskan PSSI. Bukan tak mungkin, mengingat wawancara dilakukan pada tanggal 21 September tahun 2024, keputusan sudah dikeluarkan Kevin Dix saat ini. Jika benar Kevin Dix dinaturalisasi, betapa kuatnya Timnas Indonesia. Dalam pola 3-4-3 racikan Sintayong, Kevin Dix dapat diandalkan sebagai wingback kanan. Sekadar diketahui, Sandy Walsh tak begitu menonjol saat mengisi area kanan pertahanan Timnas Indonesia. Karena itu, Kevin Dix dapat menjadi pengisi puzzle terakhir Timnas Indonesia di sektor fullback kanan. Selain Kevin Dix, adakah pemain lain yang bisa didekati PSSI? Fullback kiri Fenerbahce Jayden Oosterwolde bisa diprospek PSSI. Pemain yang satu ini merupakan sahabat dari bek anyar Timnas Indonesia, Miss Hilges. Kevin Dix kini mengaku terkesan dengan dukungan masyarakat Indonesia. Padahal, ia pernah jadi sasaran tembak warganet karena diduga mengejek. Nama Kevin Dix sudah lama dikaitkan akan dinaturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Walau begitu, hal tersebut masih belum terjadi hingga saat ini. Ia tetap berstatus sebagai warga negara Belanda.
Akan tetapi, dukungan masyarakat Indonesia terhadap Kevin tidak pernah berhenti. Pemain FC Copenhagen itu mengakui terkesan dengan dukungan yang selalu diberikan. Tapi secara umum, dukungan yang saya dapatkan dari fans Indonesia di media sosial dan kehidupan nyata sungguh luar biasa, kata Kevin dalam wawancaranya dengan Bold, dikutip pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024. Saya dikenali oleh banyak orang ketika saya berada di sana, meskipun saya pikir saya tidak akan mengenalinya. Saya sangat menghargainya, sambung pria berdarah Maluku itu. Belakangan ini, Kevin dikabarkan sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi WNI. Kabar itu sempat dihembuskan oleh jurnalis asal Belanda, Denny van Laar. Selain pemain berusia 27 tahun tersebut, penyiar di Voetbal Primer itu juga sempat menyebut nama Ole Romeni. Penyebab Kevin Dix nilai timnas Indonesia punya peluang tampil di Piala Dunia 2026. Penyebab Kevin Dix nilai timnas Indonesia punya peluang tampil di Piala Dunia 2026 menarik diulas. Menurutnya, kehadiran para pemain keturunan di skuad Garuda bisa membuat tim makin tangguh hingga diyakini punya peluang mentas di Piala Dunia. Ya, timnas Indonesia memang kini diperkuat banyak pemain keturunan yang sudah resmi dinaturalisasi. Di antaranya, ada Kelvin Verdong, Jordi Amat, Sandy Walsh, Maarten Paes, Ivar Jenner, dan Sain Patinama. Bahkan, timnas Indonesia baru kedatangan 2 pemain naturalisasi tambahan lagi, yakni Miss Hilges dan Eliano Reijenders, usai resmi dinaturalisasi pada tanggal 30 September tahun 2024. 2 pemain itu bahkan langsung masuk daftar 27 pemain timnas Indonesia yang akan berlaga dalam lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Kevin Dix sendiri sejatinya turut ramai dikaitkan dengan timnas Indonesia. Dia memiliki darah Indonesia dari sang nenek ini. Tetapi, sampai saat ini, Kevin Dix masih belum dinaturalisasi. Meski begitu, Kevin Dix tetap optimis dengan kiprah timnas Indonesia. Dia meyakini skuad Garuda punya peluang tampil di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia berkembang sangat pesat. Ada banyak pemain seperti saya, pemain keturunan, yang bergabung dengan mereka. Jelas Kevin Dix, mereka mempunyai peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Peluangnya semakin besar jika banyak lagi pemain keturunan yang datang, lanjutnya. Kini, menarik menantikan perjuangan timnas Indonesia berebut tiket ke putaran final Piala Dunia 2026. Pada bulan ini, ada 2 laga yang akan dilakoni, yakni melawan Bahrain serta China. Media asal Vietnam, Soha, merasa heran dengan tuduhan yang disebutkan fans tim nasional, Timnas Malaysia dan China soal tuduhan adanya bantuan yang diterima pihak Timnas Indonesia dari FIFA untuk masalah pemain naturalisasi. Sebab menurut media Vietnam tersebut, tuduhan tersebut tak berdasar dan jelas fitnah. Ya, fans Malaysia dan China kompak menilai FIFA telah membantu timnas Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi. Sebab fans Malaysia dan China merasa timnas Indonesia terlalu banyak menaturalisasi pemain keturunan asal Belanda dalam beberapa tahun terakhir. Fitnah-fitnah tersebut pun diketahui Soha tersebar di forum supporter Malaysia. Tak hanya para pendukung Harimau Malaya saja, fans China juga ikut merasa ragu dengan banyaknya pemain naturalisasi di skuad Garuda. Tak hanya membahas masalah proses naturalisasi, forum sepak bola itu juga merasa banyak pemain asal Eropa yang dinaturalisasi timnas Indonesia tak memiliki wajah Indonesia sama sekali. Karena alasan itulah tuduhan FIFA membantu PSSI pun terdengar kencang di forum fans Malaysia dan China tersebut. Mereka bahkan sampai membahas adanya kantor FIFA di Jakarta, yang mana tak semua negara di Asia memiliki kesempatan tersebut. Menanggapi semua fitnah itu, Soha justru merasa heran.
sebab tidak ada dasar jelas terkait pendapat para fans Malaysia dan China tersebut. Hasil FC Twente vs Fenerbahce di matchday kedua Liga Eropa tahun 2024 sampai tahun 2025 yang dilangsungkan di De Grolsch Veste pada Jumat, tanggal 4 Oktober tahun 2024, dini hari WIB sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan, skor sama kuat 1-1. FC Twente yang bertindak sebagai tuan rumah turun dengan pola 4-2-3-1. Pemain timnas Indonesia, Miss Hilges, pun tampil sebagai starter dalam laga ini sebagai bek tengah, berduet dengan Max Bruns. Fenerbahce racikan Jose Mourinho juga turun dengan formasi yang sama, 4-2-3-1. Kesamaan formasi ini membuat laga berjalan sengit. Secara penguasaan bola, FC Twente dan Fenerbahce sama kuat, yakni 51 berbanding 49%. Namun, FC Twente lebih garang dalam membuat peluang, yang mana melepaskan 9 shot on target berbanding 3 milik Fenerbahce. Dari 9 on target itu, FC Twente menghasilkan 1 gol lewat Michel Flapp pada menit 29. Skor 1-0 untuk keunggulan FC Twente bertahan hingga babak pertama usai. Di paruh kedua, Fenerbahce yang tertinggal mencoba meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya, wakil Turki itu menyamakan kedudukan lewat pemain asal Serbia, Dusan Tadic, di menit 71. Skor berubah 1-1 dan bertahan hingga akhir laga. Hasil imbang ini membuat mereka belum bisa menempati 10 besar klasemen sementara Liga Eropa tahun 2024 sampai tahun 2025. Fenerbahce kini menempati posisi 13 dengan 4 angka, terpaut 2 poin dari Lazio di puncak klasemen. Sementara itu, Fenerbahce menempati posisi 23 dari 36 peserta dengan 2 angka. Pelatih FC Twente, Joseph Osting, memberikan pujian untuk penampilan anak asuhnya saat melawan Fenerbahce. Pelatih asal Belanda itu puas dengan permainan anak asuhnya. Saya puas dengan permainan yang ditampilkan. Saya pikir kami berada di puncak hari ini. Tetapi saya tidak senang dengan hasilnya karena saya pikir seharusnya menang hari ini, kata Joseph Osting, dilansir bolasport.com dari laman resmi FC Twente. Lebih lanjut, pujian khusus diberikan Joseph Osting untuk pertahanan FC Twente. Menurutnya, Miss Hilges DKK tampil cukup solid. Ini adalah perandingan yang sangat bagus bagi kami, dalam semua aspek. Dalam pertahanan kami menguasai bola dengan cukup cepat, kami mampu menciptakan peluang melalui permainan posisi, dan kemudian semuanya tentang penyelesaian akhir. Kami bisa saja menang, tetapi skor 1-1 juga tidak buruk, ucap Joseph Osting. Sementara itu, FC Twente akan kembali bertanding pada tanggal 6 Oktober mendatang. FC Twente nantinya harus melawan Feyenoord. Ini menjadi laga terakhir Miss Hilges sebelum bergabung dengan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Miss Hilges turut dipanggil Sintayong untuk membela timnas Indonesia melawan Bahrain dan China. Jadwal timnas Vietnam di bulan Oktober tahun 2024 terancam berantakan setelah Lebanon berpeluang absen. Sebagai informasi, timnas Vietnam berencana menggelar turnamen internasional untuk mengisi jadwal FIFA Matchday bulan Oktober tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Vietnam mengundang India dan Lebanon. Timnas Vietnam dijadwalkan melawan India pada tanggal 9 Oktober tahun 2024. Tim asuhan Kim Sang-sik lalu bakal bertemu Lebanon pada tanggal 15 Oktober tahun 2024. Sebelum laga tersebut akan tersaji duel India vs Lebanon pada tanggal 12 Oktober tahun 2024.
Semua pertandingan di atas digelar di Stadion Tin Truong, Nam Dinh, Vietnam. Namun, kabar buruk kini menerpa Vietnam. Timnas Lebanon tak bisa memastikan diri untuk ambil bagian. Hal ini diumumkan langsung oleh Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF. VFF menjelaskan bahwa Lebanon kesulitan untuk terbang ke Vietnam karena masalah penerbangan yang sedang sulit. Hal ini menimbulkan kekhawatiran salah satu media Vietnam, Tetao 247. Pasalnya, timnas Vietnam tak memiliki waktu yang lama untuk mencari lawan lain terutama yang berkualitas. Sementara itu, ini tentu menjadi sebuah kabar baik bagi timnas Indonesia. Bila Vietnam hanya memiliki satu lawan di bulan Oktober, timnas Indonesia berpeluang untuk mengikis jarak di ranking FIFA. Tim asuhan Sintayong sementara menempati peringkat ke-129 dengan 1124.17 poin. Sedangkan Vietnam menghuni peringkat ke-116 dengan 1161.38 poin. Media Vietnam memprediksi China bakal tumbang dengan mudah dari timnas Indonesia hingga sang pelatih Branko Ivankovic diyakini bakal dipecat. China dijadwalkan memiliki dua agenda melawan Australia pada tanggal 10 Oktober dan menjamu timnas Indonesia pada tanggal 15 Oktober mendatang. Saat ini China masih menempati posisi juru kunci klasemen grup C setelah menelan dua kekalahan dari Jepang dan Arab Saudi. Setelah menelan hasil kurang memuaskan itu, China bertekad bangkit pada laga lanjutan Oktober ini. Namun, media Vietnam Soha menyebut China terlalu banyak memiliki kekhawatiran. Mereka terlalu khawatir sebelum menjamu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. China diprediksi bakal menderita kekalahan melawan Indonesia pada tanggal 15 Oktober tahun 2024 nanti. Menurutnya, China bisa kalah mudah dari timnas Indonesia karena saat ini tim tak memiliki kekuatan terbaiknya. Bahkan China disebut tengah menghadapi krisis, hingga media Vietnam tersebut menyebut kekuatan China sangat tipis dan lemah saat ini. Untuk itu, mereka bahkan membuat artikel dengan tulisan alasan mengapa China bakal bisa dikalahkan dengan mudah oleh tim asuhan Sintayong. Alasan mengapa China mudah tumbang melawan timnas Indonesia adalah karena pelatih kepalanya akan dipecat, tulis Soha sebagaimana dikutip bolasport.co, Kamis, tanggal 3 Oktober tahun 2024. Mereka menyoroti skuad China yang dipanggil oleh pelatih Branko Ivankovic. Menurutnya, China memiliki kekuatan tipis karena hanya diperkuat 3 pemain naturalisasi yakni Jiang Guangtai, Fernando dan Alan. Akan tetapi, saat ini Alan diketahui tengah mengalami cedera, sehingga sangat tipis. Selain itu, China juga saat ini tak memiliki pemain yang berkarir di luar negeri, karena striker utama Wu Lei diketahui mengalami cedera. Situasi ini membuat media Vietnam menilai bahwa China saat ini kekurangan memiliki pemain berkualitas baik dalam menyerang maupun bertahan. Ini berbeda dengan timnas Indonesia yang justru mendapatkan kekuatan tambahan. Skuad Garuda dipastikan mendapatkan kekuatan tambahan setelah Miss Hilges dan Eliano Reijenders dipastikan sudah mendapatkan surat perpindahan federasi. Untuk itu, kedua pemain yang baru dinaturalisasi itu berpeluang bisa membela timnas Indonesia melawan China. Media Vietnam, Soha tak segan menyebut timnas Indonesia saat ini memiliki kualitas skuad terbaik yang pernah ada. Timnas Indonesia dinilai baru kali ini nilai skuadnya 1,5 kali lipat lebih tinggi dibandingkan China. Dengan skuad yang dimiliki timnas Indonesia saat ini, pelatih China pun bahkan disebut-sebut bakal dipecat. Mereka menyebut bahwa pelatih Ivankovic pasti sedang dalam tekanan karena sebelumnya mereka kalah 0-7 dari China dan kalah 1-2 dari Arab Saudi. Situasi ini membuat mereka menilai sang pelatih memiliki tekanan tinggi dan diprediksi bakal dipecat apabila kalah dari timnas Indonesia nantinya. Tim China masih menghadapi kesulitan ketiga pelatih Ivankovic dan para pemain menghadapi tekanan psikologi yang berat, tulis Soha.
Pelatih asal Serbia itu diambang pemecatan setelah rentetan 4 laga berturut-turut tanpa kemenangan, 3 kali kalah. Sebaliknya, tim Indonesia tampil penuh semangat dan percaya diri setelah tampil apik menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Soha bahkan menyebut media China meyakini sang pelatih bakal dipecat apabila kalah dari timnas Indonesia nanti. Namun, mereka tak menjelaskan ambil dari platform China mana. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.